Tragedi pabrik berhantu. Part keempat. Kematian Diana. 1 minggu berlalu. Kasus pencurian jenazah Herni belum juga terkuak. Sampai saat ini, liang lahatnya masih dilingkari garis polisi. Belum ada satupun petunjuk untuk kasus ini. Semenjak kejadian itu, penjagaan di TPU semakin ketat. Warga bergantian ronda di sana. Aku dan teman-teman yang lain masih membicarakan jenazah Herni yang dicuri. Kami duduk di meja kantin untuk makan malam. Kebetulan, aku, Diana, dan Surya sedang lembur. Kami masuk kerja jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Kantin pabrik lumayan luas. Bisa muat 200 karyawan. Semua makanan di sana juga gratis. Karyawan bebas memilih makanan apapun yang mereka mau. Tapi terkadang aku membawa makanan sendiri dari rumah. Karena bagiku, makanan di pabrik kurang enak. Aku menoleh ke kanan. Di sana ada Mona yang sedang duduk sendirian menikmati makanannya. Aku masih penasaran dengan wanita itu. Bukan karena penampilannya yang selalu menor dan seksi, tapi aku curiga kalau kematian Herni ada kaitannya dengan Mona. Soalnya, Herni kesurupan tepat setelah menghina Mona. Ada si Mona tuh. Diana ternyata menyadari juga kalau ada Mona. Cantik ya dia, timpal Surya. Dasar buaya, ledek Diana. Aku jijik sama penampilannya. Lihat deh. Celananya ketat banget. Bawahan bajunya diikat sampai kelihatan udelnya. Udah kayak mau ke diskotik aja, kata Diana sambil memperhatikan Mona. Diana, kamu jangan sembarangan ngatain dia. Kamu masih ingat gak kalau Herni mati tepat setelah ngatain si Mona? Aduh, bener juga. Gimana nih? Aku takut. Diana meletakkan sendoknya. Wajahnya mengkerut ketakutan. Tiba-tiba, Mona menoleh ke arah kami, lalu tersenyum sambil melambaikan tangan. Kami balas mengangguk. Aku mengajaknya untuk bergabung dengan kami. Sini Mona, ajakku dari kejauhan. Dia mendekat membawa makanannya. Gaya berjalannya memang seperti dibuat-buat. Sudah macam model papan atas. Ia duduk di sampingku. Diana sangat ketakutan melihat Mona. Aku tahu Diana berusaha untuk bersikap tenang. Aku ikut nimbrung ya. Parfum Mona seketika tercium sangat menyengat. Iya, silakan Mona. Aku dan Surya kompak menyambutnya. Ternyata kalian juga lembur ya? Aku tahu Mona hanya basa-basi. Iya Mon, timpal Diana. Suasana menjadi canggung. Yang aktif mengobrol hanya Surya. Aku sesekali menimpali saja. Diana hanya mengangguk tanpa ikut mengobrol. Aku tahu dia masih ketakutan. Kami tidak berlama-lama.
Setelah selesai makan, kami langsung kembali kerja. Sekitar jam 2 dini hari, aku masih sibuk bekerja. Radio dinyalakan dengan volume besar, menyiarkan lagu Ari Wibowo, Madu dan Racun. Para karyawan sesekali menari-nari kecil untuk mengusir kantuk. Aku ke toilet dulu ya, kebelet pipis nih, pinta Diana. Oh, iya nak. Aku menoleh padanya sambil tersenyum. Tanganku sibuk memasukkan lampu ke dalam kardus. Sampai jam 3 dini hari, Diana tak kunjung kembali. Aku khawatir dan buru-buru menyusulnya ke toilet. Ada 3 pintu toilet di sana, dan salah satunya terkunci rapat. Di lantai ada genangan darah. Aku panik. Kugedor pintu toilet itu sambil memanggil namanya. Ku coba dobrak pintunya, tapi tidak bisa. Segera aku lari ke pos satpam. Pak Sutyo dan 3 rekannya segera berlari ke toilet wanita. Mereka dengan sekuat tenaga mendobrak toilet itu. Ketika pintu berhasil didobrak, aku berteriak sambil menangis melihat Diana terkapar tidak bernyawa. Ada luka di bagian leher, seperti ada yang menggoroknya. Sebuah golok tergeletak di samping kloset, memberi kesan kalau Diana bunuh diri. Namun, aku tahu betul sifat temanku itu. Tidak mungkin dia berani bunuh diri. Ini pasti pembunuhan. Tragedi Pabrik Berhantu, part kelima. Tugu Keramat. Jenazah Diana dibawa ke kampung. Pihak keluarga ingin menguburkannya di kampung halaman. Kasus ditutup begitu saja, dengan dugaan kalau Diana bunuh diri. Tapi aku yakin sekali kalau Diana mati dibunuh. Anehnya lagi, orang-orang pabrik malah menduga kalau Diana kualat tugu keramat. Persetan dengan tugu itu. 2 temanku sudah mati. Aku harus menyelidiki siapa dalang di balik semua ini. Desi, aku baru mau pulang setelah seharian bekerja. Tiba-tiba Surya menyapaku dari belakang. Iya Surya. Des, besok kamu libur kan? Aku diam sejenak. Dari mana dia tahu jadwal kerjaku? Iya libur. Kok tahu ya? Oh, aku tadi tanya ke Pak Yogi, atasan kamu. Ada apa ya Surya? Jadi gini Des, kebetulan besok di Jati ada pasar malam. Aku mau ajak kamu ke pasar malam. Mau ya? Pasar malam ya? Gimana ya? Ayolah, nanti kita sambil ngobrolin kasus kematian Diana. Baiklah, apa salahnya menerima ajakan Surya? Aku pun mengangguk. Ini ajakan pertamanya yang aku terima. Entah sudah berapa ratus kali dia mengajakku jalan-jalan dan selalu kutolak. Jemput ya, kataku sambil tersenyum. Siap komandan. Surya malah hormat. Aku tertawa melihatnya.
Keesokan malamnya, aku mematuk diri di depan cermin, menjajal satu persatu pakaian yang menurutku bagus. Entah kenapa, aku merasa ingin tampil semaksimal mungkin di hadapan Surya nanti malam. Pilihanku jatuh pada kaos putih bergambar wajah Marilyn Monroe. Sedangkan untuk celananya, aku memilih celana jeans biru yang tidak terlalu ketat. Anak bapak jam segini dandan, mau kemana sih nak? Saat aku duduk di ruang tamu sambil menunggu Surya, tiba-tiba bapak muncul. Ia kemudian duduk di sampingku. Aku anak tunggal, sedangkan ibu sudah lama meninggal. Jadinya, hanya tinggal aku dan bapak yang tinggal di rumah ini. Perawakan bapakku gendut. Ia gampang sekali merasa gerah. Makanya, ia sering terlihat hanya mengenakan sarung dan kaos singlet sambil kipasan. Aku mau main ke pasar malam, Pak. Sama pacarmu? Bukanlah. Bapak malah tertawa. Des, Bapak saranin kamu agar cepat nikah. Bapak mau banget punya cucu. Belum kepikiran, Pak. Jawabku singkat. Tidak lama kemudian, terdengar suara motor berhenti di depan rumahku. Aku yakin sekali itu pasti motor si Surya. Dan benar saja. Ia membawa motor Vespa warna kuning. Dengan sopan, Surya menyalami bapak. Setelah itu, kami langsung pamit. Sesampainya di lokasi pasar malam, kulihat pengunjungnya sangat ramai. Kami masuk ke dalam pasar itu. Surya membelikanku gulali. Dia juga menggandeng lenganku. Aku merasa nyaman bersamanya. Setelah mencoba wahana ombak banyu dan rumah hantu, kami naik biang lala. Itu wahana kesukaanku. Biang lala berputar perlahan. Dari ketinggian itu, aku bisa melihat pemandangan pasar malam yang gemerlap dan juga dipadati pengunjung. Des, aku curiga kalau kematian Diana ada kaitannya sama Tugu Keramat itu. Enggak, Surya. Aku yakin kalau si Diana itu dibunuh. Siapa? Tanya Surya. Nah, itu aku nggak tahu. Kamu tahu nggak, Des? Kalau sudah banyak orang yang mati karena kuala tugu. Iya. Tapi itu kan cuma cerita dari mulut ke mulut, timpalku. Emangnya tugu itu benar-benar batu nisan ya? Tanya aku. Iya, Des. Itu kuburan seorang wanita yang mati melahirkan. Makanya banyak karyawan yang suka melihat penampakan kuntilanak. Jelas Surya. Iya, aku juga pernah melihat penampakan itu, kataku. Tapi, aku sangat yakin kalau Diana dibunuh, lanjutku. Kau mencurigai seseorang? Tentu. Siapa? Tanya Surya penasaran. Mona. Saat biang lala yang kami tumpangi berada di posisi rendah, aku melihat Mona berdiri di antara lalu lalang orang sambil melihat ke arahku. Ia tersenyum. Itu Mona, teriakku sambil menunjuk ke arah Mona.